Terima kasih Tuhan untuk kemenangan, untuk kemerdekaan, untuk pembebasan hidup kami. 2021 tahun yang lalu, Engkau telah membebaskan, memerdekakan kami dari iblis, dari dosa, dari hukum Taurat, dan dari maut. Engkau jadikan kami lebih daripada pemenang. Kami berterima kasih untuk semua anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang tanpa batas ini. Dan sekarang kami boleh hidup dan bertindak sebagai orang-orang yang merdeka. Terima kasih untuk kuasa, untuk otoritas yang Kau berikan kepada kami sebagai orang, sebagai pemenang-pemenang dalam hidup ini. Kami sanggup melakukan segala perkara. Kami mampu menanggung segala beban perkara bersama dengan Engkau. Karena Engkau jadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan ini waktunya Engkau berbicara kepada kami. Kami siap menerima isi hati-Mu. Nyatakanlah itu bagi kami sebagai orang-orang yang merdeka, sebagai pemenang-pemenang Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menerima-Mu. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Luar biasa, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim musik yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema yang sudah dipublish di grup, bahwa hari ini ya kita akan bahas, kita akan belajar bersama-sama hidup dan bertindak sebagai orang merdeka, ya. Nah, tentunya yang dimaksud dengan merdeka di sini berbeda dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, ya. Hanya memang suasana saat ini, ya, suasana hari kemerdekaan, ya, hari kemerdekaan. Jadi hari ini kita mau bahas ini, oke? Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita buka firman Tuhan yang terdapat di Galatia pasal 5 ayat 1. Oke. Nah, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Oke. Sudah dapat? Kita baca, ada di monitor itu. Baik, mari bersama-sama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Nah, firman Tuhan dengan jelas sekali Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, perlu Bapak Ibu Saudara semua ketahui bahwa Kristus telah memerdekakan. Kristus sudah memerdekakan kita. Lalu ditegaskan lagi, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Karena itu dari pembacaan ini saya memberi tema, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa? Hiduplah dan bertindaklah sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Amin. Saudara-saudara, hidup dan bertindak sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kalau kemerdekaan Indonesia, ya, dimerdekakan dari penjajah, ya, dari penjajahan Jepang, dari Belanda. Tapi kalau kita, saudara-saudaraku, dari iblis, dari hukum Taurat, dan juga dari maut. Nah, maksud saya khotbah ini adalah menjelaskan mengenai identitas kita di dalam Kristus. Ulangi sama-sama saya, identitas kita di dalam Kristus. Ya, namanya kita merdeka, berarti diri kita, identitas kita di dalam Kristus. Saudara-saudara, saya percaya setelah 76 tahun bangsa dan negara Indonesia ini dimerdekakan, rakyat mengerti dan mampu hidup sebagai warga negara yang sudah dimerdekakan. Amin. Besar kecil sudah mengerti bagaimana mengisi hidup ini, mengisi kemerdekaan hidup kita ini di tanah kita tercinta Indonesia. Amin. Mari bersama-sama saya, merdeka.
Merdeka. Merdeka. Amin. Ya. Saudara, kita orang Indonesia asli, ya. Tuhan memanggil kita, memerdekakan kita, bukan membawa, bukan merubah kita untuk menjadi orang Israel. Tidak akan pernah dan tidak ada ayatnya itu. Saudara dimerdekakan, dibebaskan, dimenangkan, diberi kemenangan untuk tetap menjadi orang Indonesia. Amin. Nah, saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan 2021 yang lalu, Bapak Ibu Saudara, dari iblis, dari hukum Taurat dan dari maut. Kalau Indonesia dimerdekakan berapa tahun yang lalu? 76 tahun lalu. Kita sebagai manusia, saudara, sudah dibebaskan, dimerdekakan dari iblis, dari hukum Taurat, dari hukum maut. Itu sudah 2021 tahun lalu. Amin. Berapa turunan itu? Tidak terhitung. Tapi saudara-saudara, yang saya perhatikan sampai hari ini, meskipun setiap tahun kita sudah memperingati Paskah, ya, ingat Paskah itu memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Paskah adalah, saudaraku, pernyataan resmi, ya, pengesahan resmi daripada pembebasan manusia atas iblis, atas hukum Taurat dan atas maut. Nah, yang kita peringati setiap tahun sekali yang bernama Paskah itu adalah memperingati pembebasan kita. Kebersihan secara total, hukum Tauratnya itu pada tahun 70 Masehi. Tetapi saudara, ya, masalahnya masih banyak anak-anak Tuhan ya sebagai orang, hidup sebagai orang yang belum dimerdekakan. Saudara perhatikan baik-baik. Lebih buruk lagi, masih banyak orang hidup sebagai apa? Sebagai budak. Makanya dia bilang begini, oh Tuhan, ampunilah hambamu yang berdosa ini. Kan gitu. Ya kan? Padahal Tuhan ya sudah menghapuskan itu untuk menjadi apa? Menjadi anak. Tuhan mati di kayu salib menyelamatkan kita, memerdekakan kita. Bukan lagi menjadikan manusia, umatnya ini budaknya, tetapi diangkat lebih dekat, ya, lebih akrab menjadi anak-anaknya. Tapi saudara, di mana-mana setiap hari, kalau saudara mendengar khotbah, kalau saudara melihat YouTube, kita adalah hambanya yang rendah dan buruk rupa. Bukan buruk rupa, buruk kelakuan, ya kan? Saudara tahu, itulah kenyataannya. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan, Yesus saat mati di salib sudah memperoleh pembebasan penuh bagi manusia, bagi kita. Amin. Yesus saat mati di kayu salib sudah memperoleh pembebasan penuh bagi kita semua. Dari apa? Dari iblis, dari hukum Taurat, dari maut. Bagi anak Tuhan, tidak ada lagi namanya kematian yang kekal. Bagi anak Tuhan, ingat, yang ada adalah hukum Kristus, hukum kasih. Bagi anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, iblis sudah dilucuti, ditaruh di bawah kakinya. Ya, ibaratkan dia sudah seperti macan, harimau atau macan, ya sama itu, seperti singa ompong yang tidak ada lagi kuasanya bagi kita. Amin. Itulah kemenangan yang diperoleh, yang dilakukan, yang diambil oleh Kristus saat di kayu salib, dan itu diberikan untuk kita semua. Nah, ini ayat-ayatnya Bapak Ibu Saudara, kita baca ya. Nah, ini dia, kita baca bersama-sama. Ini ayatnya, kita baca aja. 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara-saudara, kita bukan hanya dibebaskan dari sakit penyakit, dari hukum Taurat, dari maut, bahkan niat jahat yang ada di dalam diri kita pun kita sudah dibebaskan seperti ayat ini yang bawah itu. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Allah sampai seperti itu. Niat jahat, perbuatan jahat itu sudah dibebaskan dari kita. Kita sudah menang. Sebenarnya seperti itu. Nah, pertanyaannya buat kita, mengapa masih ada orang belum hidup dan bertindak merdeka? Ini pertanyaannya ya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ya. Mengapa kita masih lebih senang hidup dibudak oleh perbuatan jahat, oleh dosa dan maut? Ya. Saudara masih mendengar kalau ada orang sakit dia mengatakan, aduh Tuhan izinkan saya mengalami sakit penyakit untuk merubah niat yang jahat di dalam hidup saya supaya saya berkelakuan baik. Kan masih seperti itu kenyataannya hari-hari yang kita dengar di luar sana. Dan saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana hidup dan bergerak sebagai orang yang benar-benar merdeka. Ya. Saudara telah bebas, saudara telah merdeka. Saudara benar-benar orang-orang yang sudah dimerdekakan. Hanya sekarang memang kita hidup di dunia yang harus dibuat ada peraturan-peraturan. Ya, kalau saudara lihat di hutan ada peraturannya sendiri. Di hutan liar namanya hukum rimba, ya kan, yang kuat makan yang lemah. Tapi kalau di dalam Indonesia, di Indonesia ya hukum pemerintahan Indonesia. Tapi sebagai anak Allah, Bapak Ibu Saudara, ya yang dulu kita di bawah hukumnya, dikuasai iblis, kita dulu di bawah kuasa hukum Taurat, kita dulu di bawah hukum maut, saudara-saudara, kita tidak lagi, kita sudah dibebaskan dari semua itu. Bagi anak Tuhan, kita tidak akan mengalami kematiannya kekal alias bahasanya masuk neraka. Kristus sudah menunggu kita. Ya, Kristus sudah menyediakan tempat. Kristus sudah saudara menaruh saudara di surganya. Amin. Nah, itulah dia. Karena itu sekarang bagaimana supaya hidup kita ini, supaya kita hidup dan bertindak sebagai orang-orang yang merdeka. Nah, yang pertama mari kita melihat di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara. Nah, ini dia. Ya. Mari yang pertama ini. Ya. Kita baca 2-3. Sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah ia. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita mau hidup dan bergerak sebagai orang merdeka, maka milikilah atau berpikirlah seperti Kristus berpikir. Ya, sekali lagi saya ulangi, mari sama-sama berpikir seperti Kristus berpikir. Ya, ini harus kita tangkap, ini harus kita mengerti. Ya, pikiran kita sudah diperbarui oleh Kristus. Ketika kita mengalami lahir baru, saudaraku, semua hidup kita diciptakan baru. Ya, kita bukan hanya ya diciptakan baru, terus tempat kita pun tetap sama, tidak. Ya, kita sudah dirubah sedemikian pula, bahkan tempat kita sekarang bersama-sama dengan Kristus. Itu hebatnya. Ya, jadi mengapa masih banyak orang merasa diperbudak? Karena ini. Nah, mari kita mulai ya dengan pikiran kita. Tapi saudara lihat, ya, bukan pikiran yang di otak kita, yang di kepala kita, yang kita lihat di sini. Berpikirlah dalam hati, kepercayaan kita, iman kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita bebas berpikir tanpa batas. Ya, kita berpikir sudah bebas, namun kita harus ingat batasan alam. Ya. Kalau saudara ingat, hukum alam adalah hukum gravitasi. Ingat ini. Kalau saudara
loncat dari lantai 2 ini, atau enggak usah lantai 2, lantai 1 aja, apa yang terjadi? Maka kakimu akan patah-patah. Alkitab mengajarkan kepada kita, ya, firman Tuhan mengajar kita supaya kita berpikir seperti Kristus berpikir, bukan berarti kebablasan. Kalau saudara minum racun, ya mati. Kalau saudara loncat dari pohon yang tingginya 5 meter, kakimu bisa patah. Bukan berarti seperti bebas berpikir seperti itu. Kalau tanganmu dicolokkan di lubang listrik, ya saudara kesetrum. Ingat, itu hukum alam yang nggak bisa kita pungkiri. Ya, salah makan, ya saudara pasti celaka. Yang dimaksud di sini, jika kita berpikir atau mengetahui kita telah dibebaskan oleh Kristus, maka keadaan kita bebas. Ya, sekali lagi, jika kita berpikir atau mengetahui kita telah dibebaskan oleh Kristus, maka keadaan kita akan benar-benar merdeka. Ini yang saya maksud berpikir bebas, itu berpikir sesuai pikiran Kristus, sesuai apa yang sudah dilakukan Kristus bagi kita. Saudara-saudara, tidak semua khotbah menjelaskan mengenai apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus, alias menjelaskan Kristus sudah selesai di kayu salib dan selanjutnya bagaimana kita hidup. Tidak semuanya. Kalau saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, berpikirlah seperti Kristus berpikir, artinya apa yang sudah Kristus lakukan di kayu salib bagi kita, itu maksudnya. Bukan berpikir bebas, sembarangan, seenaknya, suka-suka begitu, masa bodoh dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Coba ini, kita lihat firman Tuhan, Yohanes pasal 8. Nah ini dia, Yohanes pasal 8 terjemahan IMB, kita baca bersama-sama. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu maksudnya mengetahui, memikirkan kebenaran. Ya bukan yang benar, belum tentu kebenaran yang Kristus lakukan maksudnya. Jadi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib, itulah kita berpikir, kita mencernai, kita menjalani, menindaki hidup ini seperti yang Kristus sudah lakukan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ya misalnya hari ini pagi-pagi saya dapat telepon, ya ada seorang ayah, seorang bapak gara-gara marah, nggak sabar terhadap anaknya. Lalu istrinya menanggapinya karena saking marahnya anaknya direngut. Sudah kelas 2 mungkin anaknya itu direngut. Yang mau dilemparkan ke dalam sumur. Ya tentu saja istrinya membela kan, saudara-saudara. Nah karena istrinya karena istrinya melawan suaminya tambah marah. Gitu. Akibatnya apa? Saudara-saudara, suaminya bukan sadar, malah kabur meninggalkan itu, minta cerai dan lain sebagainya. Saudara-saudara. Nah, saudara, saya mau beritahu, ini contoh, misalnya saudara masih suka mogok atau ngambek. Itu sifat kejahatan, sifat manusia tadi, betul ada di situ. Kalau saudara berpikir seperti itu. Ya. Maka kebenaran Tuhan, kebenaran Kristus mengatakan, di dalam Kristus Anda memiliki identitas yang baru. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu kebenaran dirimu. Itu kebenaran yang Tuhan ciptakan ya di dalam diri kita setelah Kristus mati di kayu salib, memberikan identitas yang baru, bukan menjadikan kita tukang mogok dan ngambek. Amin. Jadi kalau ada masalah yang bagi kita tidak terpenuhi gitu ya, tidak terturuti ya, kemudian kebiasaan lamamu itu mengatakan, ayo mogok, ayo lari. Nah itu mulai segera berpikir. Berarti itu bukan pikiran Tuhan. Itu bukan kebenaran. Amin. Bayangin aja. Ya bayangin saja.
Kita tahu semuanya manusia Israel itu tegar tengkuk, ya kan? Dia diberikanlah hukum Taurat, meskipun itu gagal, manusia bisa mentaati semua. Tapi Tuhan tidak berhenti mengasihi manusia. Dia mengasihi manusia dengan kasih yang kekal. Bayangkan kalau sampai Tuhan mogok, ngambek, tidak jadi mati di kayu salib, apa yang terjadi? Kita sampai hari ini masih hidup di bawah kekuasaan si iblis. Kita masih bagaimanapun, betapapun hebatnya kita berusaha, saudara, menjadi manusia yang baik, nasib kita tetap masuk neraka. Dan kalau sudah masuk neraka, jangan katakan, oh nanti ada api penyucian, habis berapa tahun lalu kita bisa keluar masuk surga. Itu tambah omong kosong lagi. Ya, itu pikiran yang tidak benar. Tapi puji Tuhan, Allah kita bukan Allah yang tukang ngambek, yang suka mogok. Karena itu sifatnya sendiri itulah diciptakan kepada kita, mengalir ke dalam hidup kita. Sehingga Tuhan katakan, aku tidak memberikan kepadamu roh yang suka ngambek, tapi memberikan kepadamu roh yang kuat. Ya kan? Kasih dan hidup tertib, tidak urakan, tidak ngawur. Amin. Itulah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang berbicara mengenai identitas kita di dalam Kristus. Saudara di dalam Kristus, bukan di tempat lain. Saya sudah menyiapkan khotbah, ya. Saya kasih judul, Allah hanya memberi dan tidak pernah mengambil. Tapi di luar sana, saya gara-gara corona ini ada 5 grup, 6 grup, tiap hari melihat di grup itu, saya turut berduka cita. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang ngambil. Selalu, buntutnya selalu itu. Wah, serem banget Tuhanku seperti ini. Ya, setelah saya pelajari, tidaklah seperti itu. Tuhan itu Allah yang pemberi kasih karunia tanpa batas, tanpa akhir, dan Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita dan tidak mengambil kembali. Saya sudah siapkan khotbah ini. Tapi hari ini, ya, karena suasana kemerdekaan, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, sudah benar-benar menjadi orang yang merdeka. Amin. Mari bersama-sama saya, merdeka. 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 Ya, kalau saudara seperti anak-anak ini belum mengalami banyak hal, ya makna kemerdekaan itu biasa-biasa apa sih Pak Pendeta ini? Merdeka, merdiku, merdako. Saudara, tapi bagi kami yang hidup sudah setengah abad lebih, waduh, sudah menikmati kemerdekaan itu, aduh ya. Ya, satu-satunya contoh ini, ya. Kemarin Omak cerita, itu di kampung Manado ada nenek-nenek apa itu menikah lagi, ha? Setelah itu, lo Om Anda mau menikah? Enggak, kenapa? Aku sudah bebas, enak, bayangin, sudah biasa merdeka. Kalau sudah punya suami, nanti pagi-pagi harus bikin kopi, ini itu. Sekarang yes, merdeka, enak, ya kan? Itu maksudnya merdeka. Ya, kalau saudara mengerti kata-kata merdeka ini, aduh bener Bapak Ibu Saudara. Betapa sulitnya, betapa susahnya hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu, dikontrol hawa nafsu itu. Iya. Setelah memuaskan hawa nafsu, sesudah selesai, aduh menyesal aku. Ya. Tetapi ketika kita sudah mengerti bahwa sebenarnya kita bukan hidup di bawah hawa nafsu, hidup kita bukan hawa nafsu, tapi sebenarnya kita adalah anak Allah. Ketika kita mengerti identitas kita ini yang sebenarnya di dalam Kristus, maka hidup kita benar-benar akan mengalami kemerdekaan secara total. Saudara-saudara, karena itu tadilah
Mengapa masih terus jalan dengan cara yang lama setelah diciptakan baru? Kenapa? Karena tidak menyadari identitas yang baru di dalam Kristus. Ya, sekali lagi, sadarilah. Ya, ada banyak orang masih hidup di bawah budak ini. Kenapa? Karena masih sulit berpikir, sulit mempercayai, sulit menerima apa yang Kristus sudah selesaikan di kayu salib. Saya pernah bikin tema khotbah, ya kan? Kita sudah benar-benar dibebaskan dari hukum Taurat. Ada orang yang sulit menerima, loh, emangnya hukum Taurat ada apa? Kenapa? Masih protes. Itu juga buatan Tuhan, katanya begitu. Kenapa? Karena berpikirnya tidak selesai, tidak tuntas tentang apa yang dilakukan Kristus di kayu salib. Kalau orang mengerti tentang apa yang sudah dilakukan di kayu salib, saudara, betapa indahnya hidup ini dimerdekakan dari hukum Taurat. Amin. Itulah kenyataannya. Jadi bagaimana? Saudara, kalau kita mengerti, maka kebebasan penuh terjadi saat kita berpikir memencari kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, bukan dunia berikan, bukan khayalan, Tuhan yang berikan kepada kita. Amin. Ada banyak yang benar-benar, tapi belum tentu kebenaran. Saudara tahu manusia kita yang lama, saudara ya, manusia kita yang lama ini, dengarkan baik-baik, manusia kita yang lama ini dimasukkan ke dalam Kristus sehingga kita menjadi orang yang hidup dan bergerak sebagai anak Allah. Saya tunjukkan ini, saudara. Ya, ini dia. Mana tadi? Oke, jauh ya. Saya mau ngajak membaca firman Tuhan. Di mana tadi? Ini dia. Saudara tahu, kita bukan hanya Kristus di dalam kita, tapi firman Tuhan berkata seperti ini. Kisah Para Rasul 17 ayat 28, kita baca bersama-sama. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Kristus bukan hanya tinggal di dalam diri kita, ternyata kita ini dimasukkan, nah begini loh, dimasukkan ke dalam botol itu. Di dalam Kristus hidup kita dan kita bergerak ya seperti itu. Itu kebenaran diri saudara. Itulah ada contoh ya ketika penganiayaan pada zaman dulu ya, penganiayaan bangsa Israel pada sebelum tahun 70 Masehi, tahun sekitar 40-50 itu aniaya yang hebat itu sedang terjadi ya. Ingat Paulus yang diberi kuasa ketika dia mengadakan perjalanan untuk menangkap orang-orang Kristen, di tengah jalan dia ketemu dengan Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya adalah orang-orang Kristen. Ya, ayat itu menunjukkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, perlindungan Tuhan terhadap anak-anaknya itu seperti itu. Bayangkan, inilah kebenaran yang kita miliki, inilah kebenaran sejati yang kita punya. Saya adalah orang yang dimasukkan dan ke dalam Kristus oleh Allah. Karena itu saya orang benar, hidup dan bertindak dengan benar sebagai anak Allah. Amin. Karena saya orang benar. Itulah sebabnya saya bertindak dengan benar seperti keadaan identitas saya. Saya ulangi lagi, saya adalah orang yang dimasukkan dan ke dalam Kristus oleh Allah. Ini aja. Nah ini dia. Dannya itu dihapus ya. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Saya adalah orang yang dimasukkan ke dalam Kristus oleh Allah
Karena itu saya orang benar, hidup dan bertindak dengan benar sebagai anak Allah. Amin. Itulah identitas kita. Itulah kemerdekaan pembenaran yang kita terima. Ya. Sebaliknya kalau kita berpikir dan percaya kita masih di luar Kristus, maka tindakan-tindakan kita tetap tindakan hamba. Iya kan? Amin. Saudara dinilai oleh orang-orang sebagai hamba, sebagai budak. Jadi yang pertama, saudaraku, supaya kita bisa hidup dan bertindak sebagai orang-orang merdeka, milikilah pikiran Kristus. Saya masih ingat dulu pernah membaca di sosmed itu, ya, sebuah cerita pada zaman Jepang itu, perang yang begitu mengerikan, ya, baik orang Jepang sendiri maupun orang Indonesia pun menderita oleh aniaya. Jadi satu kali ada rakyat di mana gitu, ada penduduk di mana, saya baca itu saya lupa ya, menemukan orang Jepang sembunyi di gua-gua. Karena semakin maju, semakin merdeka gitu ya. Nah, manusia penduduk itu makin berani masuk ke hutan karena kepadatan penduduk yang semakin bertambah. Ditemukanlah orang Jepang itu. Jadi orang Jepang itu begitu ketemu orang Indonesia heran, loh, dia pikir masih perang begitu. Padahal sudah merdeka, dia pikir masih perang. Jadi terheran-heran. Saudara, hidup kita ini kalau kita tidak menghayati bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita selamanya akan menjadi budak. Budak apa? Mungkin kita tidak lagi menjadi budak iblis, budak hukum Taurat, tapi masih menjadi budak hawa nafsu sendiri, amarah dan lain sebagainya, seperti yang saya ceritakan tadi. Orang yang belum dibebaskan hidup di dalam hawa nafsunya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, supaya kita bisa hidup dan bertindak sebagaimana mestinya kita orang merdeka, kita lihat ini. Kasih karunia mengajarkan melihat diri sendiri seperti Allah melihat diri kita. Yang pertama apa? Berpikir seperti Allah memikirkan diri kita. Berpikir seperti Allah berpikir tentang diri kita. Nanti saya tunjukkan yang terakhir bagaimana kita berpikir dan melihat. Yang kedua, saudara lihat, melihat diri sendiri seperti Allah melihat diri kita. Ya, seperti Allah melihat diri kita itu seperti apa? Ya, kenapa? Karena kalau kita akan mengalami kemerdekaan ketika kita mempercayai apa yang Tuhan percayai tentang diri kita. Coba, saya masih ingat zaman-zaman itu ya. Ada zaman masih dikuasai oleh konglomerat zaman itu. Lihat, pengusaha-pengusaha pun terbatas. Orang-orang bisa berusaha hanya orang-orang yang punya duit. Yang sekolah pun hanya orang-orang yang punya pangkat dan derajat. Saudara, pada masa itu, tetapi dunia sedang berubah. Siapapun sekarang bisa sekolah. Kenapa? Karena pemerintah membuka ini. Tapi zaman dulu ada pikiran yang seperti ini. Di kampung saya, sudah loh, enggak usah macam-macam katanya. Kita ini orang miskin, ya, jangan harap terlalu tinggi-tinggi. Ya kan? Begitu dulu. Sampai sekarang pun mungkin masih ada orang-orang yang berpikir seperti ini. Sudahlah lo perempuan, enggak usah sekolah tinggi-tinggi. Ya kan begitu masih ada. Toh ujung-ujungnya larinya ke dapur. Itu pikiran kuno, itu pikiran sempit, itu pikiran salah, itu enggak zaman lagi. Ya kan, zaman saya begitu. Zaman saya, saudara, ya, ada yang namanya cerita Siti Nurbaya, ya kan.
Dulu kan ada, jadi wanita dipingit karena menunggu sang perjaka untuk datang. Kalau dulu memang begitu, karena zaman perang banyak pria mati gitu ya. Ya kan, wanita dipingit. Sekarang enggak begitu. Zaman sudah berubah. Ya, begitu juga Tuhan, begitu juga kita. Ya, apa yang dilihat Allah tentang diri kita, itulah kebenaran yang membentuk, menjadikan identitas kita yang benar. Nah, seperti apa Allah melihat diri kita? Coba ini ya, ini rahasianya. Nah, kita baca firman Tuhan ini. Saya ambil di BIMK supaya menurut saya lebih mudah dimengerti. Kita baca 2-3. Kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikan mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Perhatikan baik-baik saudara ayat ini. Lihat ini identitas kita. Allah membuat manusia seperti Allah sendiri tanpa ada usaha sedikit pun dari manusia. Amin. Ini pewahyuannya, perhatikan baik-baik ini. Ini identitas kita. Sejak dari semula, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu merancang manusia, menciptakan manusia, menjadikan manusia seperti Allah. Tanpa manusia berbuat sesuatu, Allah sudah menjadikan manusia seperti Allah. Coba indahnya dan bagusnya dan hebatnya Allah kita. Jadi manusia saudaraku tidak diciptakan Allah menjadi berdosa, menjadi budak dosa, tidak ada sama sekali. Kita tidak dirancang oleh Tuhan yang masuk neraka. Amin. Saudara dirancang, diciptakan, dijadikan, dibuat oleh Allah menjadi seperti Allah sendiri. Amin. Dahsyat sekali ini identitas kita. Ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini dia firman Tuhannya supaya kita tahu kebohongan, penipuan, hoak-hoak itu tentang diri kita. Nah, kita baca 2-3. Ular itu menjawab, itu tidak benar, kalian tidak akan mati. Allah mengatakan itu karena Dia tahu jika kalian makan buah itu, pikiran kalian akan terbuka. Kalian akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan saudara lihat ini. Ya, lihat ini. Iblis bilang, enggak, kamu harus makan. Dia bilang begitu. Kalau kamu mau menjadi seperti Allah, kamu harus berbuat sesuatu dengan kata-kata makan itu tadi. Saudara, tapi kehendak Tuhan, ya takdir Tuhan yang di dalam pasal yang tadi kan beda. Kejadian 1 ayat 26. Ya, Tuhan menciptakan kita tanpa usaha bantuan manusia, tanpa bantuan si ular. Manusia sudah dibuat, sudah diciptakan, dirimu itu seperti Allah, berkuasa, diberi otoritas. Tapi ular, saudaraku, mengatakan di sini, tidak, kamu harus makan, kamu harus berbuat sesuatu. Ya kan, lihat ini baik-baik. Perhatikan di sini, ya. Ularlah, ya kan saya tulis di situ. Ularlah yang mengajar manusia supaya berbuat sesuatu alias makan supaya menjadi seperti Allah. Padahal Allah sudah membuat manusia seperti Allah sendiri sebelum ular menyuruh berbuat sesuatu. Amin. Itulah saudara dan saya. Itulah identitas kita yang sebenarnya. Itulah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita diberkati Tuhan bukan karena perbuatan kita. Ini mengubah konsep doa kita. Jangan lagi minta-minta Tuhan, saudara-saudara. Tuhan membuat diri kita itu satu paket. Aku menciptakan kamu untuk berkuasa
Di sana Tuhan tidak bilang, nih ku sediain uang, nih apa itu, kamu nanti harus minta uang, kamu harus minta baju, kamu harus minta ini dan itu. Termasuk jodoh pun di sana manusia yang berbuat sesuatu atau Tuhan menyediakan. Saya mau tegaskan di sini, ya, Tuhan itu membekali kita komplit, plit. Lengkap, termasuk pakaian kita lengkap, termasuk uang lengkap, termasuk makanan. Sekarang apa yang terjadi? Enggak, kamu harus makan dulu, berbuat sesuatu dulu supaya menjadi seperti Allah, ya kan? Betapa banyaknya saudara kita mendengar pengajaran-pengajaran seperti ini. Sama saja kita memungkiri, ya kan, otoritas Tuhan. Sama aja kita tidak percaya. Sementara itu Tuhan sudah membekali kita sedemikian rupa. Saya akan bawa kepada saudara bagaimana Tuhan merancang kita, mengembalikan kita yang tadinya Tuhan menciptakan sedemikian hebatnya, kemudian manusia percaya karena tipu daya iblis, kemudian semua akhirnya dikuasai oleh ular, kemudian ketika Yesus mati di kayu salib, semua diambil kembali dan berikan otoritas itu kepada kita, dikembalikan kepada otoritas yang semula. Ya, kita tidak perlu meraung-raung, menjerit-jerit, melelehkan air mata, air hidung dan air telinga untuk mendapat berkat dari Tuhan. Saudara sudah dirancang, ya, diciptakan, termasuk dibekali oleh Tuhan segala kebutuhan kita. Amin. Itulah kebenaran. Karena bukan tindakan-tindakan kita yang membentuk identitas kita. Kita sudah dimerdekakan Kristus tanpa usaha manusia. Yang perlu saudaraku kita lakukan adalah terimalah, percayalah, hiduplah dan bergeraklah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, sudah dimerdekakan, sudah segala sesuatu dilakukan kepada kita. Amin. Tinggal saudara menikmati Tuhan. Hari ini, ya kan, saya butuh makanan ini bagaimana? Kan begitu. Ada waktunya di mana ketika bangsa Israel, ini contoh ya, kita bukan orang Israel. Ada waktunya di mana setelah Tuhan membawa bangsa Israel dari negara Mesir lalu di padang gurun, ya, Tuhan memelihara segala sesuatunya, melengkapi dengan segala sesuatunya tanpa minta, tanpa menangis, tanpa mencucurkan air mata. Manusia harus mengikuti cara Tuhan. Tapi yang kemudian manusia diberikan kuasa, diberikan hikmat, kepandaian untuk bercocok tanam, untuk menghasilkan kebutuhan yang mereka butuhkan. Tuhan memberikan hikmat, kemampuan kepada kita. Bukan lagi kita berbuat sesuatu untuk membuat diri kita layak. Tuhan, saudaraku, sudah melayakkanmu, membenarkanmu untuk menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Amin. Berkat-berkat dari Tuhan. Saudara lihatlah, percayalah diri sendiri seperti Allah melihat dan mempercayai saudara dan saya. Amin. Lihatlah. Tuhan sangat mempercayaimu, lihatlah. Tuhan memberkatimu, lihatlah saudaraku. Dan jangan lagi kita melihat, percaya dan menerima kebohongan ular. Ularlah yang menipu, memutarbalikkan kebenaran bagi manusia. Memutarbalikkan kebenaran Allah bagi manusia. Kita disuruh berbuat sesuatu sementara Allah sudah melakukan segala sesuatu untuk kita. Ularlah yang menipu supaya identitas kita yang benar menjadi kabur, tidak jelas. Ularlah yang mencuri supaya identitas kita hilang. Ularlah yang membunuh saudara supaya kita binasa. Tuhan tidak mencuri, tapi Tuhan memberi. Amin. Saya mau tunjukkan contohnya.
Nah, baru jam 10. Sekarang bukalah Hakim-Hakim. Ini contoh yang baik, saudara. Ini dia. Nah, ini dia. Kita baca. Ya, ini contoh yang baik untuk melihat identitas kita dan apa yang Tuhan lihat dari manusia. Kita baca 2-3. Gideon menjawab, "Mengapa saya, Tuhan? Mana mungkin saya melepaskan umat Israel dari kekuasaan orang Midian? Di dalam suku Manase, kaum sayalah yang paling lemah." Stop. Gideon bilang apa? Manusia paling lemah, garis bawahi. Siapa yang ngomong begitu? Gideon, manusia. Ingat itu ya. Gideon bilang, "Aduh Tuhan, mana mungkin saya ini kecoa, saya ini belalang, manusia kecil, lemah. Ya, tapi rambutku tidak keribu." Ya, gitu ya. Ya, lihat ini, lemah. Manusia lemah. Lihat ini. Terus, dan di dalam keluarga saya pun saya pula yang paling tidak berarti. Sudah lemah dan tidak berarti, saudara-saudara. Lihat ini. Jadi yang Gideon itu berkata seperti itu. Mungkin saja keadaan Gideon itu benar. Orang yang tidak punya pengaruh dan tindakannya pun tidak ada menunjukkan prestasi apapun. Mungkin gitu loh. Ya, saya lahir dari kampung, dari pelosok. Ya, tak ada prestasi, tak ada yang mengharumkan, rambutku keriting, ya kan? Kulitku apalah namanya hitam, ya kan, tidak sekuning si A si B. Mungkin itu benar faktanya. Bahkan aku dari kecil tidak punya orang tua untuk dijadikan panutan. Aku sama sekali tidak punya harapan karena tidak punya warisan. Mungkin kenyataannya, keadaannya benar seperti ini. Tapi dengar baik-baik, lihat apa yang dikatakan Tuhan. Kita lihat ini, saudara lihat ini baik-baik. Apa yang dilihat Tuhan atas dirimu, apa yang diperhatikan Tuhan atas hidupmu. Lihat ini baik-baik, saudaraku. Lihat ini, kita baca 2-3. Maka Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lihat baik-baik. Amin. Mungkin kau tidak punya warisan yang banyak, mungkin kau dari kecil tidak ada prestasi apapun, mungkin dari kecil engkau tidak diperdulikan, tidak ada artinya, orang yang lemah dari keturunan yang enggak ada apa-apanya seperti Gideon. Tapi lihat, Tuhan menyertai Gideon, Tuhan menyertaimu, ya pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Lihat ini dirimu. Jangan lagi mendengar kebohongan si ular yang menyebabkan engkau tidak punya prestasi dan memperjuangkan hidupmu. Amin. Saudaraku, Tuhan tidak pernah melihat dirimu yang lemah. Tuhan tidak pernah melihat dirimu yang tidak punya prestasi sama sekali. Tapi Tuhan katakan, aku tetap setia menyertaimu. Amin. Dan engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan yang gagah berani. Inilah yang dilihat dan dikatakan Tuhan kepada Anda, kamu adalah orang kuat, orang kudus dan benar, engkau sanggup, engkau mampu berkarya. Saudara, itulah yang saya maksud, ya, hidup dan bertindak sebagai orang-orang yang dimerdekakan Kristus. Mau lihat ayatnya, saudara? Saya kasih lihat. Ini ayatnya. Haleluya. Saya senang sekali. Saudara tahu, tidak ada alasan lagi bagi saudara yang mengatakan saya tidak punya apa-apa. Amin. Karena engkau ternyata punya Tuhan di dalam dirimu. Amin. Yang sanggup melakukan perkara yang gagah perkasa. Saudara mampu membuat sejarah yang ajaib. Amin. Ini dia. Ya. Lihat ini. Kita baca bersama-sama. 2, 3.
Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Saudara mampu menghadapi segala rupa keadaan, mau tipuan ular, mau tipuan iblis, mau tipuan monyet. Dia bilang saudara punya kekuatan. Saudara lebih hebat daripada Batman and Superman and Wonder Woman. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Itu faktanya, itu kebenaran. Ya. Saudara adalah orang-orang yang gagah berani dan berkemenangan. Amin. Sama-sama kepalkan tanganmu begini. Sama saya, ya. Oke semua, saya orang yang gagah berani. Yes! Haleluya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Kekuatan itu adalah Kristus. Amin. Satu lagi saya tunjukkan ayat-ayat ini baru sebagian. Mengenai diri saudara, identitas kita di dalam Kristus, orang yang gagah berani, ya, yang bermanfaat bagi Tuhan, juga pembuat sejarah bagi manusia. Ya, saudara bukan Superman, bukan Wonder Woman, saudara bukan Pangeran Diponegoro, tapi saudara adalah Pangeran Kristus. Yang amin cuma 2. Amin. Saudara adalah Pangeran Kristus, bukan Pangeran Diponegoro, ya bukan Gajah Mada. Saudara adalah Pangeran Kristus. Yes. Kita baca 2 Korintus 3 ayat 6. Baca ya, 2, 3. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak berdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh yang mengirim. Saudara mampu melayani secara rohani dalam perjanjian baru. Amin. Saudara mampu menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Lagi, lihat ini. Filipi 4 ayat 13, 2, 3. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara bisa melakukan segala perkara, saudara mampu, saudara dapat, saudara bisa. Karena ada Kristus, saudara Pangeran Kristus. Amin. Bilang sama-sama saya dapat, saya bisa, saya mampu karena Kristus. Saya bisa, saya mampu karena Kristus. Nah, 2 Timotius 1 kita baca lagi 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Amin. Saudara mampu. Saudara adalah orang yang gagah perkasa. Saudara perhatikan baik-baik. Ya. Betapa hebatnya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Karena Dia menjadikan dirimu orang yang gagah perkasa. Dia bekali dengan kekuatannya. Amin. Baik, saya tutup sampai di sini. Mungkin ular telah berhasil menipu dirimu selama ini, sehingga membuat dirimu percaya identitasmu sebagai orang yang belum merdeka, sebagai pengecut yang tidak berdaya sama sekali. Sekarang saya minta Bapak Ibu semua berdiri. Berdiri. Dengarkan baik-baik.
Memang kita membutuhkan doa-doa karena Tuhan mau kita punya hubungan, Tuhan mau kita berkomunikasi dengannya. Tetapi saudaraku, perhatikan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Semua berita dari ular itu adalah kebohongan besar yang merusak identitasmu, yang menyebabkan imunmu turun, yang menyebabkan engkau menjadi seorang pengecut, engkau menjadi orang yang berjiwa kecut, bermental kerupuk. Karena dari semula Tuhan tidak pernah merancang dirimu masuk neraka, alias bermasa depan yang buruk. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang indah bagimu. Dari semula. Itulah sebabnya dikatakan kepada Gideon tadi, hai engkau orang yang kusertai, engkau adalah pahlawannya gagah perkasa. Karena itulah yang dirancang Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Hari ini keadaan bagi banyak orang tidak menguntungkan. Bagi Gideon juga tidak menguntungkan, tidak menyenangkan. Di bawah tindisan jajahan bangsa Meridian yang menyebabkan seluruh bangsa itu, saudaraku, walaupun panen akhirnya hasil panen itu habis, diambil semuanya. Tapi kondisi yang buruk itu, Tuhan berbicara kepada dia, membangkitkan. Harus ada orang yang berbuat sesuatu, mulai dari Gideon, memahami kembali identitasnya. Saudara, ular mungkin ular telah berhasil memperdayamu, membohongimu, sehingga menjadikan dirimu kecil. Tapi hari ini, hoak yang merusak dan memutarbalikkan kebenaran identitas kita, itu tidak sesuai dengan tujuan Allah akan hidupmu. Saudaraku, ketahuilah hari ini, terimalah, percayalah, lihatlah dirimu seperti Allah melihat dirimu, sebagaimana Tuhan sudah memasukkan dirimu ke dalam Kristus untuk hidup dan bertindak sesuai dengan karya Kristus. Engkau adalah orang yang mampu menanggung segala perkara dan engkau cakap melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi Tuhan dan bagi sesama. Mari semua orang tutup matanya. Saya minta tim musik ke depan. Tutup matamu, renungkan ini. Buanglah kebohongan iblis atas hidupmu. Taruh dan tanamkanlah, lihatlah, berpikirlah seperti Tuhan memikirkan tentang dirimu. Lihatlah seperti Tuhan melihat dirimu yang sempurna, yang benar, yang gagah perkasa. Buang segala tipu, muslihat, kebohongan iblis, si ular itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mbak Iren membantu saya mengangkat pujian ini. Yesus penolong. Segala kebohongan yang menciptakan, yang menjadikan dirimu seburuk itu, serendah itu, hari ini sudah diangkat oleh Kristus, sudah dikuburkan bersama Kristus, mati di kayu salib. Kematian Kristus sudah mengangkat semua, membatalkan semua kebohongan yang ditaruh atas pikiran dan hatimu. Kristus berkarya tidak sia-sia. Dia membawamu kembali kepada kemerdekaan. Haleluya.